Hai semuanya, sini adalah Jie Sen Suo Dianying. Ini adalah sebuah kasus pembunuhan yang aneh. Korbannya adalah sepasang suami istri yang tua. Meninggal tiba-tiba di pasar malam yang rame. Di tempat kejadian setidaknya ada 20 orang bisa jadi saksi. Tidak ada orang yang menyentuh mereka. Yang paling aneh adalah tempat kejadiannya di jalan. Dan hari itu tidak hujan. Tapi hasil dari dokter forensik malah. Ini bukan kasus tenggelam pertama yang tanpa alasan. Beberapa waktu yang lalu juga ada kasus pembantaian. Di siang hari sekeluarga dari korban. Ternyata juga tenggelam. Pihak polisi tidak punya ide, kepala polisi hanya bisa mengundang teman lama si Lao Luo. Lao Luo memang master. Baru mulai otopsi, sudah menemukan. Di rongga hidung pasangan tua dan korban kasus pembunuhan. Ada bubuk yang aneh. Kelihatannya sangat familiar. Dia langsung memohon untuk melihat lagi tempat kejadian pembunuhan. Ini mana ada yang enak dilihat, polisi sudah mengeceknya ulang 800 kali. Tapi Lao Luo tidak peduli dengan tempat kejadian yang rusuh, dan melihat-lihat. Goresan di lemari adalah goresan korban yang menderita saat hidup. Dia punya ide, menutup mata, dengan menghentakkan tongkat ke lantai. Saat buka mata ternyata adalah waktu kejadian. Hanya melihat keluarga Ye satu persatu seperti tidak bisa bernapas. Mereka menabrak sana-sini, sangat menderita. Selanjutnya setiap hidung dan mulut keluar air, mati kehabisan napas. Di saat ini di depan ada seorang laki-laki berbaju putih yang memegang payung putih. Dengan wajah pucat dan mengerikan melihat Lao Luo. Kasusnya sudah mau terpecahkan malah terputusi oleh polisi yang tangannya tidak memiliki aturan. Lao Luo tidak kenal dengan pria baju putih. Tapi dia kenal dengan payung putih. Yang adalah payung wajah manusia 1000 fantasi yang sangat terkenal. Tulang payung King Kong membentuk pondasi dan membentang ke kulit manusia. Hanya putar saja sudah bisa menyemprot obat halusinasi membuat orang masuk ke ilusi yang dalam. Apa pria baju putih? Kami tidak melihatnya. Polisi tidak percaya. Lao Luo memegang goresan dan melambaikannya dengan pelan. Polisi yang tadinya normal betulan masuk ke halusinasi. Lao Luo menyimpulkan suami istri tua adalah master dari Tumen. Keluarga yang dimusnahkan ini adalah Mumen. Polisi penasaran kenapa kamu bisa tahu ini. Lao Luo tidak menjawab dan mengetuk lantai mendengar suara. Benar saja rumah ini ada hal aneh lainnya. Ini adalah pintu rahasia. Dia mendapatkan sekeping uang, membuat perangkap. Diam-diam mengikuti pemilik uang. Jejak kaki pria kekar menghilang di depan pintu sebuah klub malam. Menurut keterampilan Lao Luo, klub malam ini tidak sederhana, sangat tidak sederhana. Diam-diam membentuk formasi Bai Niao Gui Chao Ru Kelong. Orang kalau sudah masuk ke dalam jangan pikir ingin membawa uang keluar. Pemilik klub malam pasti juga seorang master. Pria kekar dengan buru-buru masuk ke dalam ruangan, malah langsung berlutut. Dengan ketakutan tidak berani melihat ke depan, apa yang ditakutkan orang ini? Kamera mengangkat ke atas. Di tengah asap adalah seorang wanita Jepang yang kelihatannya tidak berbahaya. Wanita melihat akuarium yang di depan mata, tangannya diletakkannya di sana. Air di akuarium langsung hilang. Dengan sesaat, hanya tersisa ikan mas yang melompat-lompat. Dia sudah cukup bermain sekali lagi menggunakan tangan mengisi penuh air di akuarium. Dia bermain akuarium lagi, pria kekar sudah tidak bisa menahan. Berdiri, melambaikan 2 koin ke arah wanita. Wanita melambaikan lengannya. Air di akuarium berubah menjadi perisai air membuat koinnya terbang. Pria kekar mau lari. Jari wanita ditahan lalu disentil. Sebelah lagi Lao Luo yang tidak tahu apa-apa sedang mengejar pria kekar. Di kamar yang satu lagi akhirnya dia berhenti. Ini dia. Polisi langsung masuk ke dalam. Di dalam kamar adalah beberapa tamu yang sedang menggatal. Mana ada pria kekar. Lao Luo juga tidak hiraukan. Tongkatnya dicucukkan. Ikan tai chi di atas pintu bergerak, polisi datang melihat. Ditendang Lao Luo dari belakang, yang sebenarnya orang yang menggatal di dalam pintu sudah hilang. Malah adalah sebuah rumah yang menyeramkan. Rumah khas Jepang ini menjuntai rupa dewa, menggantung hantu dan siluman, di tanah mengeluarkan kabut. Jalan satu-satunya dipenuhi dengan jinat yang berwarna merah darah, dilihat sudah memang bukan yang baik. Lao Luo dengan tenang menuju ke depan, benar saja wanita yang tadi muncul lagi. Tapi dia malah berkata ternyata adalah rekan, belum tunggu polisi bereaksi. Wanita melemparkan secangkir teh berkata ingin mentraktir mereka bertiga minum. Ini gimana minumnya? Lao Luo tersenyum dan mengeluarkan sebuah kartu poker.
memotong secangkir teh menjadi bagian, dan beneran terbagi menjadi 3 bagian. Setelah berbasa-basi, Lao Luo bertanya kepada wanita, "Kamu sebagai Sui Men, kenapa ingin menyakiti men yang lain?" Wanita mendengus. Polisi ingin menangkapnya bertanya, tidak kepikiran wanita menarik jaketnya. Setelah polisi selesai bersibuk, mana ada lagi jejak bayangan wanita. Saat ini butiran air nyembur keluar dari mulut patung yang berputar. Air di musim panas berubah menjadi es dinding dan menuju ke arah orang Lao Luo. Meskipun ini adalah dunia halusinasi, tapi mati di dunia halusinasi. Di kehidupan nyata juga akan mati. Dan jurus ilusi terlalu kuat, di saat mendesak. Lao Luo membawa polisi mundur ke belakang. Kelemahan dari jurus ilusi ini adalah bagian belakang. Tapi sampai lagi ke dunia ilusi yang satu lagi. Gelap gulita, Lao Luo berkata ini adalah jurus rahasia dari Sui Men. Tapi karena terlalu jahat, dari dulu sudah dilarang. Tidak jauh mereka melihat pria kekar. Pria kekar sebelum mati akhirnya berkata target Sui Men selanjutnya adalah Jin Men. Mereka bertiga langsung bergerak ke Jin Men. Di sini sangat aneh. Pelayannya semua berjalan seperti vampir. Saat menuangkan teh tidak berkata apa-apa. Menunggu lama, berkata bahwa Tuan Jin Men pilek dan hanya bisa bertemu dengan tamu di belakang. Berjalan sampai tengah jalan polisi menemukan borgolnya tertinggal di ruang depan. Sendirian balik mengambil, tapi tumitnya terkena bola. Dia membalikkan kepala mengutip bola. Anak ini datang dari mana? Dia tanpa berkata membalikkan badan mengambil gelas meminum air. Polisi pelan-pelan mendekat. Di koridor pelayan yang mengepel, yang memotong rumput, yang melap tiang semua melihatnya. Kantung mata yang seperti anak kecil. Polisi berjalan dengan gemetaran melewati koridor. Saat balikan kepala pelayannya semua sudah hilang, hanya tersisa uang kertas yang berterbangan. Dia sudah mengerti kalau pemilik Jin Men sudah mengalami kecelakaan. Semua yang di depan mata adalah jurus ilusi. Di sebelah sana Lao Luo sudah dibawa ke belakang. Ada seseorang yang sedang bersembayang di depan nenek moyang Jin Men. Dia membalikkan kepala ternyata adalah polisi yang bermakeup tebal. Mereka terkejut. Saat ini polisi yang asli kebetulan sampai. Wanita Sui Men melihat sudah ketahuan langsung menunjukkan wujud aslinya. Segumpalan kabut putih tiba-tiba datang. Lao Luo membelah kabut putih. Menyadari dirinya memasuki ke dunia ilusi si wanita lagi. Di sekeliling dipenuhi oleh kain hitam bertulisan bahasa Jepang. Beberapa arwah yang memegang pedang samurai melayang. Mereka seorang satu pedang. Sini polisi juga terkena jurus ilusi. Dia melihat ibunya diganggu. Membuat dia marah sampai mengambil pistol menembak asal ke arah preman. Saat yang sama Lao Luo menggunakan jurus rahasia Huo Men mengusir 50 arwah. Setelah balik ke kenyataan, dia melihat polisi memegang senjata menembak ke arah temannya. Dia maju ke sana menahan sakitnya tertembak, menolongnya dari jurus ilusi. Dirinya malah terjatuh, belum bernapas lega. Wanita tiba-tiba muncul dan menamparkan polisi sampai terjatuh. Sudah hampir mendapatkan barang Huo Men. Lao Luo tiba-tiba bangun dan memukulnya dengan jurus rahasia. Wanita masih belum bereaksi, payung pria yang di belakang malah terbakar. Dia muntah darah terjatuh, wanita hanya bisa membawanya melarikan diri. Lalu pria sudah mati dan Lao Luo juga terkena luka tembak parah. Mereka membawa Lao Luo ke kantor polisi untuk memulihkan diri. Malam harinya berpetir, polisi ingin pergi ke toilet. Dia mengangkat kepala. Tidak melihatku, tidak melihatku, tidak melihatku. Dia bersiul berpura tenang lanjut mencuci tangan. Lalu berbalik badan meninggalkan tapi pintu toilet malah tidak bisa dibuka. Cermin berubah menjadi air, tangan wanita keluar dari dalam cermin. Dia pelan-pelan mendekati polisi, di detik terakhir sudah terbuka. Polisi menghelakan nafas. Dia mengejar polisi sepanjang jalan sampai ke sel. Polisi mengunci dirinya di dalam dan meneriaki wanita. Tapi detik selanjutnya membuka pagarnya dan berjalan masuk begitu saja. Saat yang penting Lao Luo datang, dia sekali lagi menggunakan jurus rahasia Huo Men melarikan diri. Mereka ingin meninggalkan kantor polisi tapi pintu terkunci. Tidak punya cara, mereka hanya bisa bersembunyi di bawah meja. Di luar sudah lama tidak punya suara, dia dengan tidak tahan menjulurkan kepalanya. Wanita mencekik leher ketiga orang. Forensik datang tepat waktu mengambil senapan mesin asal tembak. Wanita yang terluka sangat marah. Dia mengumpul semua tenaganya, hanya terlihat seekor harimau naik dari air. Menerkam mereka dengan ganas.
Di jalan Lao Luo menarik kain di depan hotel menyayat luka tangannya sendiri. Menggunakan tangan jadikan pen menulis di atas kain. Di bagian polisi, harimau selangkah demi selangkah mendekat, mereka sudah tidak tahan. Saat ini Lao Luo mengetuk dengan kuat terhadap kain. Naga darah di kain bagaikan terbangun. Menyemburkan api ke arah wanita, mata wanita berdarah, dia sudah buta. Wanita yang marah mengontrol bola air pelan-pelan mendekat. Polisi mengeluarkan granit, dilempar, kebetulan ditangkap oleh wanita. Granit meledak, wanita terbakar mati di jeritannya. Di kota kembali tenang. Pada akhirnya Lao Luo memberikan kepada polisi harta karun yang dia ambil dari si wanita. Hanya dengan memasukkan barang Huomen, harta karun ini bisa membuka. Di era yang dilanda perang, jika dimanfaatkan harta karun ini dengan baik, maka bisa menolong rakyat dari api dan air. Sudah, kalau kamu suka cerita ini, ingat like dan subscribe. Kita berjumpa di episode